Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus gegar budaya yang terjadi di PT Indokores Sahabat. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Muhammad Roslin dengan NIM 04. Ada Febriana Kasaputri dengan NIM 016. Ada saya Ines Valentina dengan NIM 34. Ada saya, Arsdian Suhaili dengan NIM 37. Oke, dan terakhir ada saya Nur Hasana dengan NIM 38. Bagi karyawan Indonesia yang bekerja di perusahaan penanam modal asing, gegar budaya seringkali merupakan tantangan yang kompleks dan sulit. Pada saat mereka bergabung dengan perusahaan asing, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan hal-hal baru seperti norma budaya baru, nilai perusahaan yang berbeda, dan sistem kerja yang mungkin berbeda dari biasanya. Dalam hal ini, kami mencoba memahami bagaimana gegar budaya yang dialami para pekerja Indonesia. Salah satu kasus adanya gegar budaya yang kami identifikasi yaitu seorang karyawan yang bernama Pak Ahmad Romdoni. Ia bekerja di PT Indokores Sahabat. PT Indokores Sahabat merupakan salah satu bentuk investasi asing asal Korea Selatan yang berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yang bergerak dalam sektor pembuatan rambut palsu atau wig. Hasil wawancara kami dengan Pak Ahmad Romdoni memperoleh informasi sebagai berikut. PT Indokores Sahabat adalah salah satu perusahaan penanam modal asing atau PMA yang ada di Purbalingga. Karena atasannya adalah orang asing, menjadikan budaya perusahaan ini sedikit berbeda dengan budaya perusahaan lainnya. Contohnya, ada peraturan mengenai pakaian yang digunakan ketika bekerja, yaitu pakaian yang dikenakan harus rapi. Seperti yang kita ketahui, orang-orang asing cenderung memiliki sifat yang lebih disiplin sifatnya lebih disiplin. Dengan demikian, atasannya menerapkan kedisiplinan tersebut pada perusahaan yang dikelolanya. Pada perusahaan ini, karyawan yang terlambat akan langsung mendapat peringatan dari atasan. Meski berasal dari Korea Selatan, atasan perusahaan ini bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik sehingga para karyawan tidak merasa kesulitan ketika berinteraksi dengan sang atasan secara langsung. Apabila terjadi permasalahan yang menimpa karyawan, atasan akan dengan sigap menyelesaikan permasalahan tersebut dan sebisa mungkin jangan sampai permasalahan tersebut menyebar. Selain disiplin ketepatan waktu berangkat, perusahaan juga disiplin mengenai ketepatan waktu pulang. Ketika lembur pun, mereka sudah menjanjikan waktu pulang. Jadi ketika waktu sudah menunjukkan pukul yang dijanjikan, maka karyawan diperbolehkan pulang. Jadwal lembur itu sudah dibuat dan diberitahukan kepada karyawan. Tetapi jika ada jadwal lembur yang mendadak, biasanya diberitahukan pada siang hari agar karyawan tidak mendapatkan informasi lembur mendadak terkait jam lembur. Terkait dengan budaya jam makan siang sendiri, di PT Indokores Sahabat tidak ada jam makan siang prasmanan bersama. Jadi untuk karyawan-karyawan yang bekerja di sana membawa bekal sendiri atau jika tidak bisa membeli makanan di luar sekitar PT. Lalu untuk permasalahan senioritas dalam PT Indokores Sahabat itu tidak ada karena semua karyawannya saling membantu dan saling memberikan dukungan satu sama lain dan tidak membeda-bedakan antara karyawan lama dan karyawan baru. Oke, selanjutnya ada beberapa analisis teori. Yang pertama ada cultural approach to organization theory. Baik, yang pertama itu ada analisis teori pada studi kasus tadi menggunakan teori cultural approach in organization. Jadi, teori pendekatan kultural di organisasi merupakan teori yang dikembangkan oleh Clifford Geertz dan Mikhail Bachanovsky pada tahun 1973. Nah, teori ini itu intinya menjelaskan bahwa suatu organisasi dapat mengalami kemajuan yang disebabkan oleh suatu budaya perusahaan tersebut. Nah, budaya yang dimaksud ini adalah kebiasaan kerja, way of life, behavior, hingga bagaimana anggota organisasi mendefinisikan dirinya terhadap organisasi tersebut. Nah, budaya pada setiap organisasi itu berbeda-beda. Nah, berdasarkan studi kasus dan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Ahmad Romdoni, salah satu karyawan PT Indokores Sahabat yang merupakan perusahaan penanaman modal asing, budaya pada PT Indokores Sahabat itu memiliki budaya yang berbeda dengan perusahaan lain yang mungkin saja disebabkan oleh pemimpinnya yang merupakan orang asing, yaitu orang Korea. Nah, perbedaan budaya ini seperti perbedaan kedisiplinan, seperti kita sudah ketahui bahwa mungkin karena persaingan pekerjaan di Korea itu sangat ketat, jadi orang-orang Korea itu memiliki budaya kedisiplinan yang sangat tinggi, keketatan akan waktunya itu sangat tinggi begitu. Jadi ketika atasannya Bapak Ahmad Romdoni menanamkan modalnya di Indonesia, beliau mengharapkan agar para pekerjanya dapat mengadopsi budaya kedisiplinan waktu tersebut, begitu.
Kemudian mengenai budaya khas lainnya yang terdapat pada PT Indo Korea Sahabat, yaitu tidak adanya prasmanan pada jam makan siang yang biasanya sering dijumpai pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, dalam budaya Indonesia, waktu makan siang itu sering dianggap sebagai kesempatan untuk berinteraksi sosial, membangun hubungan dengan sesama karyawan, dan menghilangkan kejenuhan dalam rutinitas kerja. Namun, di PT Indo Korea Sahabat tidak menyediakan prasmanan waktu jam makan siang gitu. Jadi karyawan-karyawannya justru cenderung membawa bekal sendiri seperti kebanyakan orang Korea pada umumnya begitu. Dari sudut pandang saya sendiri, mungkin hal ini juga disebabkan karena orang Korea cenderung individualis begitu. Jadi ketika ada jam makan siang begitu, mereka lebih untuk mengistirahatkan dirinya sendiri saja daripada untuk membuang tenaganya lagi untuk berinteraksi dengan orang lain begitu. Kemudian selanjutnya ada efisiensi kerja yang juga menjadi budaya tuntutan perusahaan yang ada di PT Indo Korea Sahabat. Nah, perusahaan ini itu menekankan pentingnya efisiensi kerja dengan menerapkan aturan pembatasan waktu lembur. Dengan demikian diharapkan agar karyawan-karyawan seperti Pak Ahmad Romdoni ini dapat memanfaatkan waktu kerjanya sebaik dan semaksimal mungkin. Yang terakhir, itu tidak adanya budaya senioritas di PT Indo Korea Sahabat. Hal ini sebenarnya sedikit membingungkan saya ketika mengetahui hasil wawancara karena yang seperti kita tahu budaya senioritas di Korea itu sangat kental begitu. Namun ketika atasannya Bapak Ahmad Romdoni menanamkan modalnya di perusahaan di Indonesia ini, mungkin karena sudah budayanya terakulturasi atau asimilasi begitu, jadi budaya ini sedikit terlebur dengan budaya yang ada di Indonesia. Begitu dari teori cultural approach to organization. Mungkin selanjutnya. Selanjutnya ada symbolic convergence theory. Dalam kasus PT Indo Korea Sahabat ini bisa dikatakan memiliki keterkaitan dengan teori konvergensi. Perlu diingat kembali bahwa teori ini menekankan bagaimana komunikasi simbolis dan cerita bersama membentuk identitas kelompok dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perusahaan ini memiliki beberapa peraturan yang dibawa oleh budaya atasan, seperti salah satunya menggunakan pakaian yang rapi dan kemudian menjadi simbol visual yang merepresentasikan nilai-nilai seperti kerapihan, ketertiban, dan profesionalitas. Selain itu, kedisiplinan juga diterapkan dalam ketetapan jam masuk kerja. Peringatan yang tegas diberikan kepada karyawan yang terlambat datang, mencerminkan ketegasan dan ketatnya aturan perusahaan. Nah, yang selanjutnya dalam perusahaan itu biasanya ada pekerjaan yang membutuhkan pengerjaan ekstra. Atasan akan memerintah karyawan untuk lembur dengan memberikan kejelasan waktu lembur. Kejelasan di sini maksudnya diberikan batas waktu lembur. Jadi ketika sudah jam yang ditentukan, karyawan boleh kembali ke rumah masing-masing. Jadi karyawan merasa dihargai dan tidak dipaksa. Hal seperti ini menciptakan pandangan positif bahwa perusahaan bertanggung jawab ketika memberikan perintah lembur. Meskipun atasan merupakan orang asing, kemampuannya dalam menguasai bahasa asing memudahkan berkomunikasi dengan para karyawannya. Hal ini bisa menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif. Selain itu, respon cepat dan sigap dari atasan dalam menangani sebuah masalah dapat membangun perspektif positif dan menghasilkan cerita bersama yang memperkuat ikatan sosial di antara karyawan. Dalam keseluruhan, kasus ini menggambarkan bagaimana penerapan simbol-simbol dan cerita bersama dalam kebijakan perusahaan dapat mempengaruhi identitas kelompok dan memperkuat hubungan sosial antar anggota. Oke, untuk yang ketiga itu keterkaitannya juga bisa dikaitkan dengan teori simbolik interaksi. Dalam kasus yang melibatkan Pak Ahmad di PT Indo Korea Sahabat ini, teori simbolik interaksi ini juga dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan kerja yang dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan penanaman modal asing seperti PT Indo Korea Sahabat tersebut. Teori ini juga berfokus pada bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya, serta bagaimana makna bersama terbentuk melalui interaksi tersebut. Di PT Indo Korea Sahabat tersebut itu terdapat beberapa perbedaan budaya, seperti nilai perusahaan, sistem kerja yang mempengaruhi interaksi sosial di tempat kerja, dan juga adanya. Yang pertama itu adanya penerapan kedisiplinan yang berbeda dari perusahaan lain.
Hal ini juga menunjukkan adanya interaksi sosial dan komunikasi antara atasan asing dan karyawan lokal dalam membentuk norma dan perilaku yang diakui dalam lingkungan kerja. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, apa ya, budaya asing itu kan cenderung pasti disiplinnya itu lebih tinggi kan daripada Indonesia. Yang kedua itu terdapat perbedaan budaya. Itu yang kedua itu, sorry. Yang kedua itu adanya kebijakan perusahaan terkait jam kerja dan penanganan jam lembur. Hal ini yaitu mencerminkan adanya interaksi simbolik antara perusahaan dan karyawan, di mana waktu itu dianggap sebagai simbol dan norma yang dihormati dalam lingkungan kerja. Yang selanjutnya itu tidak adanya perbedaan perlakuan antara karyawan baru dan karyawan yang udah lama, kayak senioritas gitu. Hal itu tuh menunjukkan adanya solidaritas sosial yang tinggi dan makna bersama di lingkungan kerja. Jadi secara keseluruhan, teori simbolik interaksi itu dapat membantu memahami interaksi sosial yang membentuk makna bersama dan juga mempengaruhi budaya dalam lingkungan kerja perusahaan asing. Dengan memahami aspek-aspek ini, pengelolaan yang efektif dapat dilakukan untuk mengatasi geger budaya dan menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis lagi ke depannya. Oke, yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Dan yang terakhir itu alternatif solusi. Alternatif solusi yang dapat ditemukan yakni yang pertama adaptif. Artinya harus diadakan pelatihan dan pengembangan karyawan. Menyediakan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan kepada karyawan dapat membantu mereka memahami dan mengadopsi budaya perusahaan yang diinginkan. Ini juga dapat membantu dalam membangun hubungan tim yang kuat dan saling percaya. Kemudian manajemen perusahaan juga harus mendengarkan dan mengatasi masalah. Penting untuk secara aktif mendengarkan masalah dan kekhawatiran yang diungkap oleh karyawan. Mengatasi masalah ini dengan cepat dan adil akan membantu membangun kepercayaan dan mengurangi gegar budaya. Yang kedua adalah transparansi. Artinya penting untuk memastikan komunikasi yang jelas dan terbuka antara pemimpin dan karyawan. Pimpinan harus menjelaskan visi, nilai, dan tujuan perusahaan dengan jelas kepada seluruh tim. Mendorong dialog dua arah dan menyediakan forum untuk mendengarkan masukan dan kekhawatiran karyawan juga penting. Dan juga harus melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, artinya karyawan itu harus diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi gegar budaya. Ini dapat mencakup pembentukan kelompok kerja lintas departemen, suara karyawan, atau mekanisme lain yang memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkontribusi dalam keputusan yang memengaruhi budaya perusahaan. Yang terakhir yaitu selektif, artinya evaluasi kinerja berdasarkan nilai-nilai budaya. Ketika mengevaluasi kinerja karyawan, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana mereka mendukung dan menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan. Ini akan memberikan insentif bagi karyawan untuk berkontribusi dalam membangun budaya yang positif. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.